Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah final project Bapak Abdul Hakim MPD, dan teman-teman kelompok 11 yang saya banggakan. Langsung saja kita mulai pada presentasi pada hari ini yang berjudul Memajukan Pariwisata Desa Melalui Media Digital. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Tia Amelda Febriani sebagai pemateri, yang kedua ada Tiara Hairani Hasibuan sebagai pemateri, dan yang terakhir ada saya, Jahra Nuriyah. Langsung saja ke pemateri pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, di era digital, teknologi itu bisa menjadi peluang atau tantangan bagi sektor pariwisata. Jika dimanfaatkan dengan baik, media digital dapat membantu promosi desa wisata secara luas dan efektif. Namun, jika tidak dikelola dengan bijak, bisa menimbulkan masalah seperti penyebaran hoax atau informasi yang menyesatkan. Jadi, teknologi digital itu mempunyai dua sisi dalam sektor pariwisata. Yang pertama itu bisa jadi peluang, dan yang kedua malah bisa jadi tantangan. Nah, jika dimanfaatkannya dengan baik, media digital ini seperti media sosial dan website bisa membantu desa wisata lebih dikenal, lebih banyak wisatawan yang menarik, dan bisa juga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Tapi di sisi lain, kalau tidak dikelola dengan bijak, media digital juga bisa membawa dampak negatif. Misalnya, adanya penyebaran hoax atau informasi yang tidak benar tentang desa wisata itu, yang bisa merusak reputasi tempat tersebut. Selain itu, jika promosinya tidak dilakukan dengan strategi yang baik, justru bisa membuat wisatawan itu kecewa karena ekspektasinya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kuncinya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi ini secara cerdas dan bertanggung jawab supaya bisa manfaatnya itu bisa lebih besar daripada resikonya. Cukup sekian dari saya. Ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Tiara Hairani Hasibuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan data wisatawan Nusantara tahun 2017. Wisatawan domestik atau WISNUS terus memiliki tingkat perjalanan wisata yang berbeda-beda. Wisatawan memiliki pola pengeluaran yang berbeda, tergantung pada destinasi yang mereka kunjungi. Data ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk dikembangkan, termasuk di desa-desa wisata. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ada menurut data dari Badan Kemudian ada objek daya tarik wisatawan. Next, Jar. Objek daya tarik wisatawan atau ODTW. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, dengan kepariwisataan, objek daya tarik wisata mencakup yang pertama itu ada wisata alam, seperti pegunungan, air terjun,
hutan, danau, dan pemandangan alam lainnya. Kemudian ada wisata bahari. Wisata bahari adalah destinasi yang berhubungan dengan laut, pantai, dan ekosistem di bawah laut. Kemudian ada wisata budaya, seperti tradisi, seni, adat istiadat, bangunan bersejarah, dan peninggalan budaya. Kemudian yang terakhir ada wisata buatan, seperti kreasi manusia, seperti taman hiburan, wisata edukasi, dan atraksi buatan lainnya. Kemudian akan disampaikan oleh Tia Amelda. Untuk Tia, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini ada mohon maaf moderator. Di sini ada mencari dan memilih objek wisata. Jadi sebelum pergi ke tempat wisata itu kebanyakan orang akan mencari informasi terlebih dahulu, misal dari internet gitu kan, terus dari sosmed gitu. Terus mereka juga mempertimbangkan banyak faktor sebelum memutuskan ke tujuan tersebut. Oleh karena itu, promosi digital sangatlah penting agar desa wisata lebih dikenal dan menarik perhatian pengunjung. Lalu, udah next belum? Moderator next. Nah, yang pertama itu Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube sering menjadi sumber utama untuk melihat foto dan video tentang suatu destinasi. Lalu yang kedua itu melalui website resmi dan blog perjalanan. Banyak wisatawan membaca website pemerintah atau blog traveler untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Lalu yang ketiga itu melihat rating dan ulasan atau di situs review. Nah, sebelum berkunjung, ya bisa melihat review dan rating atau di Traveloka. Lalu ada komunitas wisata. Kita bertanya dulu di forum dan di komunitas wisata atau diskusilah di Facebook gitu kan. Selanjutnya next, promosi digital yang efektif. Yang pertama itu ada, jadi itu kayak kenali platform yang cocok untuk promosi seperti IG, Facebook, TikTok, dan YouTube. Jadi setiap platform itu punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing gitu ya.
Mohon maaf, terkendala jaringan. Lalu yang kedua ada pasang. Pasang perisai anti hoax. Pastikan informasi yang dibagikan itu benar dan bisa dipercaya. Jadi jangan sampai gitu menyebarkan berita palsu atau hoax gitu ya. Informasi yang akurat dan bisa dipercaya akan membuat calon wisatawan tuh lebih yakin. Lalu yang ketiga itu berkomunikasi dengan baik gitu saat berinteraksi dengan orang lain di medsos, gunakan bahasa yang sopan dan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu yang keempat itu buat konten yang menarik. Nah, gunakan foto atau video yang berkualitas tinggi yang benar-benar bisa menunjukkan keindahan tempat wisata tersebut. Lalu yang terakhir itu ajak wisatawan berbagi pengalaman. Jadi libatkan wisatawan lain untuk berbagi pengalaman dan testimoninya atau ulasan dari pengunjung sebelumnya bisa menjadi daya tarik bagi calon wisatawan lainnya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja Bapak yang bisa dapatkan disampaikan pada presentasi kali ini. Jadi kesimpulannya adalah pemanfaatan media digital dapat membantu desa wisata berkembang dan menarik lebih banyak pengunjung. Namun, harus dilakukan dengan strategi yang tepat, terus menggunakan informasi yang benar, dan harus tetap menjaga etika dalam berinteraksi secara online. Mungkin cukup sekian dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.